Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Elvinsi dari Universitas Pancasakti dengan NIM 18620500142. Saat ini saya sedang menuntaskan tugas UAS semester 4. Kuliah UAS saat ini adalah fisik motorik dengan tema penilaian perkembangan motorik anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Fitra Mulyanti, SPD MM. Perkembangan merupakan suatu proses yang berlangsung secara teratur dan terus-menerus. Berbeda dengan istilah pertumbuhan. Perkembangan berorientasi proses mental, sedangkan pertumbuhan lebih berorientasi pada peningkatan ukuran dan struktur. Dalam masa perkembangan diperlukan penilaian setiap pencapaiannya. Penilaian dilakukan untuk mengetahui nilai dari sesuatu dalam pelaksanaan program. Penilaian dimaksud untuk mengetahui nilai semua hal yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan program, yaitu nilai anak, nilai guru, dan nilai program. Menurut Hartati, perkembangan anak merupakan landasan penting sebagai dasar bagi guru dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan usia dan kebutuhan anak. Untuk merancang kegiatan yang sesuai dengan aspek-aspek tersebut, guru perlu melakukan analisis kebutuhan dan perkembangan anak terlebih dahulu. Proses ini dikenal dengan istilah penilaian yang merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai perkembangan anak usia dini. Penilaian perkembangan anak usia dini menurut Epstein dalam Hartati adalah proses dalam mengumpulkan, menyatukan, dan menginterpretasikan informasi mengenai perkembangan dan belajar anak usia dini. Fungsi penilaian perkembangan anak usia dini menjadi dua bagian. Fungsi deskriptif, yaitu penilaian yang digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Fungsi prediktif, yaitu penilaian yang digunakan untuk mengetahui kemampuan anak di masa depan. Perkembangan fisik anak dapat diklarifikasikan menjadi dua aspek, yaitu perkembangan motorik kasar, last motor development, merupakan perkembangan gerak yang meliputi keseimbangan dan koordinasi antara anggota tubuh seperti merangkak, berjalan, melompat, dan berlari. Perkembangan motorik halus, small motor development, perkembangan motorik halus pada anak mencakup kemampuan anak dalam menunjukkan dan menguasai gerakan-gerakan otot indah dalam bentuk koordinasi, ketangkasan, dan kecekatan dalam menggunakan tangan dan jari jemari. Pedoman penilaian perkembangan anak usia dini sekolah TK atau PAUD saat ini didasari oleh kurikulum 13 dan akan digantikan oleh kurikulum Merdeka Belajar. Sebelum memasukkan pembelajaran, guru akan membuat RPPH, RPPM yang mengikuti kurikulum 2013. Pendidikan anak usia dini merupakan kurikulum yang berbasis kompetisi. Proses perkembangan yang dilakukan diarahkan untuk tercapainya kompetisi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang melibatkan 6 aspek perkembangan secara terpadu. Kompetisi dibedakan menjadi kompetisi inti dan kompetisi dasar. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini atau STPPA adalah acuan untuk mengembangkan standar isi proses penilaian pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pengelolaan, serta pembiayaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. STPPA sebuah hasil akhir sebuah program PAUD kompetisi inti secara spesifik. Pengertian standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini dan indikator PAUD yaitu kompetisi dasar apabila dijabarkan lebih lanjut maka menjadi indikator pencapaian perkembangan anak. Indikator perkembangan anak PAUD disusun berdasarkan kelompok usia. Penilaian pencapaian perkembangan adalah dengan menggunakan pedoman untuk penilaian perkembangan anak usia dini yang akan mendapat tingkatan seperti BB, artinya belum berkembang bila anak melakukan harus dengan bimbingan atau dicontoh oleh guru. MB artinya mulai berkembang, BSH artinya berkembang sesuai harapan, BSB artinya berkembang sangat baik. Kesimpulannya, penilaian dilakukan untuk mengetahui nilai dari sesuatu dalam pelaksanaan program. Penilaian dimaksudkan untuk mengetahui nilai semua hal yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan program, yaitu nilai anak, nilai guru, dan nilai program. Untuk memperoleh nilai yang benar, menggambarkan nilai sebenarnya dari sesuatu atau anak yang dinilai, guru hendaknya memenuhi prinsip-prinsip standar yang berlaku di sekolah dan kurikulum yang ditentukan pemerintah. Sekian penjelasan dari saya, semoga semua pembelajaran ini dapat menambah ilmu kita bersama. Saya ucapkan terima kasih.